Oke teman-teman, terima kasih ya udah join hari ini. Mau nanya nih, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada sore kali ini kita bakal diskusi tentang mental health nih di acara obrolan santai episode 1. Kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak sih bosan itu apa? Yang pastinya bukan literally bosen ya. Jadi, obrolan santai itu adalah salah satu wadah dari anak teknik Sampurna University untuk membahas isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat ini. Nantinya bakal diupload di YouTube, IG, Spotify. Jadi, make sure kalian stay tune ya di media sosial BEM FIT. Nah, pada episode bosan kali ini, kita bakal ditemenin oleh ahlinya nih ya tentunya, yaitu Kak Nur Isanti Amalia. Udah pada tahu belum nih Kak Nur Isanti? Jadi Kak Santi ini adalah mental health enthusiast dan co-founder dari Sehat Jiwa. Nah, teman-teman bisa juga nih untuk info lebih lanjutnya, lihat di Instagramnya Kak Santi langsung @isantia. Kebetulan nih Kak Santinya udah hadir nih, coba kita request join ya. Halo. Halo Kak Santi. Hai semuanya. Kak Santi, apa kabar Kak? Baik, kamu gimana kabarnya? Kita belum kenalan. Iya, sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya Kak ya, untuk teman-teman dan Kak Santi sendiri. Oke, namaku Safana Sita Kamila, tapi teman-teman dan kakak bisa panggil aku Safa. Dan di sini aku bakal nemenin kakak dan sekaligus untuk teman-teman lainnya untuk membahas topik kita hari ini, yaitu discovering mental health itu sendiri. Oke, Nah, untuk selanjutnya Kak Santi bisa perkenalan diri ya. Oke, makasih banyak Syafa tadi udah di bridging lah ya sampai aku akhir hadir di sini. Jadi perkenalkan teman-teman semua dari BEM FT Sampurna University. Aku Santi, panggil aja Kak Santi. Santi juga boleh sih sebenarnya gitu. Aku sebenarnya kalau dibilang ahli, kayaknya lebih banyak orang yang ahli dari aku gitu teman-teman. Tapi aku cukup antusias atau cukup tertarik banget dengan isu-isu seputar mental health gitu. Dan aku juga merupakan salah satu co-founder dari Sehat Jiwa. Jadi boleh dikepoin di Instagramnya di @sehatjiwa.id. Jadi Sehat Jiwa itu semacam sosial enterprise teman-teman. Nah itu nonton nih adminan Sehat Jiwa nih. Jadi sosial enterprise yang kita ini fokus di edukasi kesehatan jiwa gitu. Jadi kita pakai pendekatan psikologi positif, psikologi komunitas, dan juga yang membahas kesehatan jiwa secara holistik. Karena kan sebenarnya sehat jiwa itu untuk semua. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang nonton, teman-teman dari Sampurna University, nanti kalian mau ngadain event tertentu gitu yang membahas kesehatan mental, boleh banget collab sama Sehat Jiwa. Atau kalau kalian mau punya dukungan psikososial atau mau mencari layanan psikologi tertentu yang sesuai dengan kalian, itu juga bisa untuk gabung di Sehat Jiwa. Kayak gitu, Syafa. Oke, terima kasih Kak Santi. Teman-teman bisa banget ya untuk cek IG-nya @sehatjiwa.id ya Kak ya? Iya, betul. Oke, untuk memulai pembahasan kita kali ini mungkin aku ada satu pertanyaan nih Kak untuk mengawalnya. Jadi menurut Kakak sebagai mental health enthusiast itu seberapa penting sih kesehatan mental kita khususnya sebagai mahasiswa atau remaja? Oke, nah mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ke penjelasannya gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga udah sering nih ngedengar kalimat ataupun quotes-quotes gitu yang suka bilangnya there is no health without mental health gitu. Jadi memang kesehatan itu nggak bisa kita capai gitu tanpa kita sehat secara jiwa juga gitu. Karena kadang-kadang kan manusia tuh terfokusnya pada hal-hal yang bisa kita lihat sama indera penglihatan kita, ya nggak sih? Contohnya sakit pusing, itu bisa kita langsung rasakan. Terus juga kita tahu apa itu obatnya langsung gitu. Terus juga contohnya kalau teman-teman mungkin mahnya kamu dan lain sebagainya itu sesuatu yang memang lebih mudah untuk terlihat gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin seberapa penting mental health ya tentunya penting dong karena kayak quote yang tadi gitu kesehatan itu nggak bisa kita capai tanpa adanya mental health gitu. Jadi untuk mencapai kesehatan kita secara
fisik maupun jiwa, tentunya teman-teman di sini, khususnya juga kalian nih para mahasiswa, itu juga penting banget nih untuk lebih aware, lebih peduli terhadap kesehatan jiwa kalian, dan juga mungkin mulai investasi sih untuk merawatnya, gitu siapa. Oh, jadi kayak bisa dikatakan kalau kesehatan mental dan kesehatan fisik itu jadi satu kesatuan gitu ya, Kak ya? Betul. Karena kan memang saling terhubung, saling berpengaruh satu sama lain gitu. Kayak contohnya aja misalnya kita ngerasa stres, kadang kita ngerasanya kok kenapa ya, kok stres gitu. Terus tiba-tiba langsung sakit kepala gitu. Jadi langsung langsung Iya, mempengaruhi benar-benar. kita kan. Atau kalau teman-teman di sini mau presentasi terus cemas, tiba-tiba jadi langsung mulus kayak gitu. Itu kan sebenarnya jadinya terpengaruh juga kesehatan fisik kita. Oke. Tapi sebenarnya apa sih Kak tolak ukur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nih kita itu sehat atau enggak secara mental? Oke, jadi kalau misalkan ngobrolin tentang tolak ukur, kita perlu tahu dulu nih teman-teman bahwa mental health itu adalah sebuah kontinum gitu. Kontinum itu kan kayak range gitu, kayak bisa jadi satu ketika teman-teman ngerasa oh aku sedang punya kesehatan mental yang baik gitu, tapi bisa jadi satu ketika kalian ngerasa bahwa I'm not okay gitu, kayaknya aku nggak okay deh, kayaknya aku lagi punya mood yang nggak baik deh gitu. Jadi memang bisa kita katakan bahwa tolak ukur dari kesehatan jiwa itu ketika kita tahu sih pada saat itu kondisi kita seperti apa. Contohnya kita mungkin merujuk dari definisi kesehatan jiwa itu sendiri ya. Kan kesehatan jiwa itu adalah ketika kita tahu nih potensi diri kita itu apa sih gitu. Lalu kita bisa contribute nggak sih ke masyarakat atau ke lingkungan yang terdekat gitu kayak keluarga kita gitu. Lalu kita bisa ngendaliin nggak sih ketika kita harus produktif kita seperti apa gitu. Nah kalau misalkan teman-teman ngerasa kok kayaknya aku nggak bisa produktif ya pada saat itu gitu. Terus kok kayaknya aku ngerasa aku nggak kenal sama potensi diri aku gitu. Bahkan aku kayak nggak ngerasa punya manfaat atau bisa kontribusi gitu ke lingkunganku gitu. Nah kalau kayak gitu bisa jadi teman-teman udah harus mulai ada warning kali ya. Jadi kayak ada sign bahwa oh jangan-jangan nih kesehatan mentalku lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi teman-teman juga perlu aware lagi bahwa mental health itu kan sebuah kontinum yang tadi aku bilang gitu dan naik turun gitu. Bisa aja hari ini kita lagi ngerasa I'm happy terus kayak okay, moodnya lagi bagus gitu. Tapi suatu ketika tiba-tiba besoknya nilai kita keluar, terus teman-teman tahu nilainya jelek gitu, padahal kalian ngerasa, aduh aku udah berusaha banget loh untuk belajar, aku udah berusaha banget loh begadang demi kuis ini, tapi ternyata nilainya jelek, terus tiba-tiba moodnya jadi nggak baik gitu, terus jadi seharian nggak mau ngapa-ngapain gitu. It's normal sebenarnya kan. Kalau hal-hal seperti itu normal. Tapi kalau misalkan kalian sudah merasa di segala kondisi, kok aku ngerasa nggak punya semangat hidup, nah itulah teman-teman udah mulai mungkin mencari bantuan, mencari profesional supaya teman-teman di sini nggak menghadapi hal tersebut sendirian. Jadi bisa kayak sebenarnya kita udah ada sendiri gitu ya Kak sinyal-sinyalnya dari kesehatan mental kita itu. Exactly. Dari perilaku kita gitu-gitu ya Kak ya. That's why teman-teman juga perlu belajar mungkin ya untuk lebih tahu lagi tentang dirinya, tentang apa sih yang biasanya aku rasakan gitu, supaya lebih tahu ketika merasakan hal yang tidak menyenangkan, apa yang seharusnya aku bisa lakukan dengan potensi yang aku miliki gitu. Oke. Mungkin teman-teman bisa mulai dari belajar mengenal diri sendiri dulu kali ya Kak. Oke. Oh ya Kak, sesuai tema kita hari ini yaitu Discovering a Peaceful Mind with Self-Enlightenment. Menurut Kakak nih, ciri-ciri mind yang peaceful itu kayak gimana sih? Oke, wow, mind yang peaceful gitu. Iya. Kalau aku pun mungkin masih berproses ya teman-teman. Masih berproses untuk bisa peaceful, berproses untuk bisa benar-benar mindful gitu. Tapi tentunya hal itu bisa terus kita pelajari sih untuk bisa punya kenyamanan dalam hidup, terus kenyamanan dalam berpikir, tentu itu bisa kita pelajari gitu. Dan bagaimana caranya? Nah, yang tadi aku bilang sih, pertama kita harus tahu dulu sih
dengan diri kita gitu. Jadi know yourself more gitu. Kita perlu tahu bahwa oh ini kita orangnya kayak gimana nih. Oh apa yang lagi kita sukai gitu. Oh apa sih yang lagi kita tidak sukai pada saat itu gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu aspek-aspek dari diri kita gitu, itu kita jadi lebih mudah untuk akhirnya punya peaceful mind yang tadi. Karena apa? Karena oh yaudah aku nggak suka nih sama obrolan yang bisa contohnya ya kalau misalkan zaman dulu aku kuliah itu kan sering ada ya obrolan-obrolan yang kayak terkesan kok ambisius banget gitu, terus jadi ngerasa nggak nyaman di diri kita gitu, atau justru ngomongin orang lain gitu, hal-hal seperti itu gitu. Kalau kalian ngerasa kalian nggak nyaman di situ dan kalian udah tahu diri kalian, itu biasanya akan mudah aja gitu untuk say no gitu, atau untuk mundur secara perlahan-lahan dari lingkaran itu gitu. Untuk apa? Untuk membuat diri kalian jauh lebih nyaman lagi gitu. Tapi ketika kalian belum mengenal dan belum aware sama diri kalian, bisa aja kalian terus-menerus ada di lingkungan seperti itu walaupun perasaannya tuh kayaknya nggak nyaman gitu. At the end kan jadi nggak peaceful. Oh, gitu ya, Kak. Jadi ketika kita udah mengetahui diri kita sendiri dan tahu apa yang kita mau, disitulah kita menemukan titik peaceful kita ya, Kak ya. Betul. Titik di mana kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang mau kita lakukan, dan itu kita lakukan untuk kenyamanan dan juga kebahagiaan diri kita. Tapi nih Kak, sekarang tuh kayaknya lebih banyak anak-anak yang overthinking nih Kak. Nah, waktu kita overthinking, iya, waktu kita overthinking nih, biasanya kita berusaha untuk stay positif nih, dan berusaha kayak menjauhkan pikiran overthinking itu tadi. Nah, kalau misalkan itu terjadi terus-menerus, bisa nggak sih Kak mengakibatkan depresi? Oke. Nah, balik lagi gitu ya, overthinking itu menurutku adalah sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan wajar gitu ya kita temui di dalam kehidupan kita gitu. Karena balik lagi manusia semua punya ekspektasi, punya goal, terus juga kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Kita sering banget ngelihat orang lain dan tanpa sadar kita ngelihatnya kok dia sudah sampai situ, terus kita belum bisa apa-apa. Atau kayak kok targetku di semester ini harusnya bisa punya IP sekian tapi kok aku nggak bisa achieve itu, akhirnya overthinking lagi gitu. Menurutku itu suatu hal yang manusiawi gitu ya, sebagai kita gitu, apa sih kita gitu, kita hanya manusia yang mungkin bisa merasakan hal-hal yang nggak sempurna lah ya kayak gitu. Nah tapi balik lagi nih teman-teman gitu, untuk kita bisa bisa dibilang mungkin mengelola si overthinking itu ya teman-teman, kita perlu sadar sih bahwa kita nggak bisa berekspektasi di hal-hal lain di luar dari diri kita gitu. Jadi accept it gitu. Contohnya kayak yaudah yuk kita belajar aja untuk bisa menerima bahwa nggak semua hal itu kita bisa dapatkan. Pertama itu, nggak semua hal itu juga bisa kita capai, dan nggak ada kewajiban juga sebenarnya untuk kita bisa menjadi individu yang mendekati perfect, mendekati sempurna gitu kan, nggak ada juga gitu. Tapi balik lagi, diri kitanya yang sampai akhirnya bahwa oh kayaknya harus achieve itu deh, gimana pertanyaan why bagaimana dan lain sebagainya, akhirnya melihat kita, mengarahkan kita ke overthinking itu sendiri sih. Berarti itu kuat relasinya dengan self acceptance ya Kak ya? Benar, kita perlu accept dulu. Dan kalau misalkan tadi Nada bilang bisa nggak sih kalau terus-terusan overthinking kita jadi depresi gitu, itu kemungkinan yang bisa terjadi teman-teman gitu. That's why tadi aku bilang pentingnya kita sadar sama diri kita nih. Kalau udah ngerasa ada sinyal-sinyal nggak nyaman, sinyal-sinyal kayaknya aku perlu ngobrol sama orang deh, kayaknya aku perlu bantuan deh. Nah itu teman-teman boleh banget nih untuk seek for profesional gitu ya, kalian datengin counselor atau mungkin ngobrol deh sama teman terdekatnya gitu. Ngobrol sama orang yang memang kalian percaya dan luapin apa yang sedang kalian rasakan gitu. Supaya apa? Supaya nggak dipendam gitu. Karena kalau misalkan dipendam, bisa aja ke depannya itu teman-teman jadi merasakan hal-hal yang justru lebih, aku nggak tahu ini nanti akan lebih bahaya atau enggak, tapi bisa jadi akan lebih besar lagi gitu. Contohnya kayak tadi, tiba-tiba nanti ke depannya bisa aja teman-teman jadi merasakan gejala-gejala depresi dan lain sebagainya gitu. Oke. Oh iya Kak, ngomongin tentang depresi nih Kak, ada nggak apakah
perasaan depresif itu berbeda dengan pikiran depresif, Kak. Apakah dua hal tersebut bisa disinkronkan? Oke, nah sebenarnya kalau kita ngedengar kata depresi gitu ya, mungkin aku mau meluruskan dulu nih teman-teman. Aku mau disclaimer bahwa aku bukan seorang psikolog, jadi untuk ngomongin gangguan, ngomongin hal-hal yang berbau kayak gangguan-gangguan seperti ini menurutku itu adalah di luar kapasitasku gitu. Tapi yang di sini aku pengen edukasi ke teman-teman semua adalah bahwa terkadang dengan term-term seperti ini kita juga perlu waspada, perlu hati-hati juga teman-teman bahwa nggak selamanya kok ketika kita merasakan kita lagi nggak mood ngapa-ngapain itu disebut depresi. Nggak selamanya kok kita merasakan bahwa dunia sedang nggak berpihak sama kita dan lalu kita cuma pengen di kamar aja nangis terus kita depresi. Nggak selamanya seperti itu kok gitu. Jadi itulah yang tadi aku bilang, kita perlu hati-hati dengan term ini bahwa apa? Bahwa supaya kita tidak mudah untuk melabelkan diri kita dengan pernyataan aduh kayaknya gue lagi depresi gitu. Padahal depresi itu adalah sebuah gangguan teman-teman, dan yang berhak mendiagnose atau menentukan diagnosa ke teman-teman bahwa apakah teman-teman ini depresi, apakah teman-teman ini ada gejala menuju ke arah sana, itu adalah profesional, yaitu psikolog sama psikiater. Jadi nggak ada tuh ketika teman-teman baca artikel di Google, terus kalian ngebaca gejala-gejala, terus kalian ngerasa, wah ini kayaknya gue ngerasain ini deh gitu. Terus kalian langsung ngeblame diri kalian bahwa, oh ternyata gue depresi gitu. Nah, jadi ini memang yang kita perlu mungkin hati-hati ya teman-teman ya, karena dengan banyaknya informasi tentang mental health di luar sana, itu juga bisa membuat kita lebih mudah untuk melakukan self-diagnose, padahal yang bisa mendiagnosa itu kan hanya profesional psikologi itu sendiri. Oke, jadi yang harus di-highlight ya teman-teman, jangan mudah self-diagnose ya Kak ya. Betul. Karena kayaknya itu yang lebih sering dilakukan sama anak-anak zaman sekarang kayaknya Kak. Iya benar-benar aku setuju sih Syafa. Karena kan termasuk aku sendiri Kak soalnya. Soalnya kan balik lagi gitu ya, mungkin kalau untuk sekarang untuk pergi langsung ke profesional kayak ke psikolog atau psikiater kan juga masih tidak semudah itu ya, kayak stigmanya nggak terlalu bagus lah istilahnya kayak gitu. Jadi balik lagi ketika kita ngerasain sesuatu hal tuh kita lebih cenderung untuk yaudah deh baca aja di Google, yaudah deh baca aja di website gitu. Sampai cari kita di internet gitu ya Kak ya. Betul. Dan akhirnya ngeblame diri kita sendiri, padahal kan ternyata kita nggak seperti itu kan gitu. Bener banget. Oh ya, sebelum kita lanjut nih Kak, aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, buat yang udah punya pertanyaan, boleh banget nih langsung diketik di kolom komentar ya. Makasih. Oke, kita lanjut kali ya Kak. Boleh. Sebagai mahasiswa nih Kak, kan mahasiswa tuh bisa dikatakan kegiatannya cukup padat nih ya Kak ya. Dan terkadang tuh kita sampai lupa kesehatan jasmani kita. Contohnya kayak ngerjain tugas sampai begadang, sampai subuh, atau lupa makan. Nah, itu bisa nggak sih Kak? Karena keteledoran kita menjaga kesehatan jasmani kita bakal ikut berpengaruh ke kesehatan mental kita. Oke, nah aku setuju banget sih sama Syafa, karena aku juga pernah menjadi mahasiswa. Iya. Dan relate banget ketika akhirnya harus begadang gitu, kerja kelompok, nginep bareng-bareng tapi nggak tidur, ya itu untuk kerja itu. Atau mungkin dari abis kelas terus tiba-tiba harus rapat kepanitiaan, rapat organisasi dan lain sebagainya sampai malam, sampai sore gitu. Itu kan pasti bisa dibilang juga itu akhirnya membuat waktu kita jadi banyak banget dihabiskan untuk kegiatan kita gitu. Dan akhirnya kita lupa untuk oh ya udah deh untuk self care gitu, lupa untuk merawat diri kita, padahal self care itu penting banget teman-teman gitu. Bahkan bayangkan ya teman-teman, kita genjor gitu ya, genjor diri kita ngelakuin berbagai macam hal gitu di kehidupan kita, tapi at the end akhirnya kita sakit gitu kan, sama aja bohong gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apanya juga dan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. That's why tadi aku bilang betapa pentingnya self care gitu. Karena apa? Karena ketika kita bisa self care, kita jadi bisa istilahnya lebih menghargai diri kita gitu teman-teman.
mau sampai kapan sih menghargai orang lain terus, mau sampai kapan sih menghargai gebetan-gebetan kalian terus gitu. Tapi lupa untuk concern atau menghargai diri kita sendiri gitu. Makanya ketika tadi Syafa bilang, iya kak, begadang untuk jadi efek, ngaruh nggak sih ke mental health? Of course ngaruh. Kenapa ngaruh? Karena sebenarnya ini bisa dijelaskan juga gitu ya dari segi neuroscience mungkin. Tapi di sini aku pengen ngobrol karena ini bosannya ngobrol santai. Jadi aku pengen ngobrol santai aja bahwa ngaruhnya gimana sih? Ngaruhnya gini aja sih teman. Ketika kita begadang, besok pagi ketika kita bangun tidur itu badan kerasa enak nggak sih? Enggak kan? Iya, Malah jadi bangunnya udah kesiangan. Kalau udah kesiangan tuh moodnya jadi nggak terlalu oke lah ya gitu. Nggak terlalu oke seperti kita bangun pagi. Terus juga kalau misalkan begadang itu fokus kita juga jadi berkurang kayak gitu. Fokus juga jadi berkurang, and then akhirnya berpengaruh juga ke tugas kita gitu. Belum lagi nanti moodnya jadi nggak baik gitu. Nah itu tentunya nantinya akan berpengaruh banget sih ke our mental health gitu. Setuju banget sih Kak, emang kayak abis nugas subuh, belum lagi ada kelas pagi, terus belum lagi ada tugas lagi, itu stres sih emang. Selanjutnya nih Kak, karena menghadapi masalah-masalah seperti itu, ada nggak sih dari Kakak tips dan trik yang kita bisa lakuin di rumah untuk tetap menjaga kesehatan mental kita? Tips untuk merawat kesehatan mental kita gitu ya, kayak yang tadi aku bilang nih, kita harus perlu lebih aware nih ke arah sini gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tips, yang pertama perlu kita lakukan itu adalah sesederhana self care dulu. Yuk benerin pola makan gitu, yuk benerin waktu tidurnya gitu. Self care itu dulu, terus yuk coba cari tahu apa sih yang bisa membuat kalian jauh lebih happy. Contohnya ketika lagi banyak tugas, terus ngerasa udah burn out, ngerasa udah banyak banget yang dirasakan, dikerjakan gitu, coba untuk break dulu deh. Ketika break, coba do something yang benar-benar kalian ngerasa dengan melakukan itu aku bisa merilis stres-stres aku gitu. Contohnya, ada beberapa orang yang untuk coping stresnya dia melakukan journaling gitu. Jadi dia tuliskan di catatannya apa yang dia rasakan dan lain sebagainya gitu dengan journaling. Nah, lalu ada juga orang-orang yang mungkin dengan musik, dengan mendengarkan musik, coba break dengan mendengarkan musik, atau mungkin dengan main musik, atau mungkin dengan makan makanan enak, dengan nonton film, itu banyak banget caranya kan. Itu kalian perlu discover dulu, perlu tahu dulu ini yang cocok untuk aku itu yang mana gitu. Jadi itu dulu, temukanlah coping stress yang cocok di kalian gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian punya temen ya, terus teman kalian punya coping stress A, terus kalian nyoba, terus sama kalian ternyata nggak cocok si coping stress itu. Bukan berarti kalian berhenti gitu. Kalian harus coba lagi menemukan apa yang cocok untuk diri kalian gitu. Dengan begitu itu akan jauh lebih mudah sih kita untuk bisa memaintain stres kita gitu. Nah, setelah itu setelah kita self care, setelah kita tahu coping stress kita, nah cobalah untuk lebih memberikan diri kita itu kesempatan untuk merasakan apa yang memang kita rasakan gitu. Kan terkadang kita sering banget ya lagi ngerasa sedih tapi denial tuh dalam artian coba untuk dipupuk gitu perasaan sedihnya, kayak udah lo nggak boleh sedih, udah lo harus move on dengan secepatnya gitu. Padahal it's okay to be not okay gitu. Nggak apa-apa kalau kalian tuh ngerasa kalian lagi nggak baik-baik aja gitu. Apalagi untuk teman-teman cowok-cowok di sini ya. Kadang kan sering banget dianggapnya, masa lo kayak gini doang sih, galau sih, cemen banget lo, kurang laki dan segala macam. Padahal ya nggak apa-apa juga gitu kalau lo cowok dan lo mau nangis juga it's okay gitu. Tapi di sini aku perlu tekankan adalah penting banget untuk kita bisa sadar sih apa yang sedang kita rasakan, and then benar-benar feel it gitu, benar-benar merasakan itu gitu. Dan setelah itu kalau kalian ngerasa itu perlu kalian keluarkan, maka berbagilah gitu, berbagilah cerita-cerita kalian kemana, ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang kalian percaya gitu. Dan kalau misalkan di akhir kalian sudah merasa oh kayaknya aku udah butuh bantuan profesional, maka datanglah ke profesional itu sendiri, kayak gitu. Gitu ya Kak ya. Oh ya, untuk pertanyaan terakhir nih Kak mungkin ya, menurut Kakak nih kenapa sih di masyarakat nih ada suatu stigma
mengenai kesehatan mental, bahwa seseorang yang memiliki mental disorder, bisa dikatakan itu hanya mencari perhatian. Menurut kakak nih kayak gimana? Oke. Sebelum kita masuk ke situ, kita bahas stigma-nya dulu ya. Stigma mental health di Indonesia itu emang bisa dibilang masih kurang baik ya teman-teman ya. Karena masih ada anggapan kayak gitu kan, anggapan kalau ke psikolog itu gila, anggapan kalau ketika lo punya problem di mental health berarti lo mencari perhatian dan lain sebagainya gitu. Ada banyak banget anggapan. Nah, menurutku kenapa bisa ada anggapan seperti itu karena edukasi sih. Jadi kurangnya edukasi mengenai kesehatan mental. Contohnya aja kita deh, ketika kita kecil diajarin nggak sih kita terkait emosi? Kan enggak. Iya Kita benar banget kak. sedih itu nggak apa-apa loh gitu. Kalau kamu marah kamu harus ngelakuin ini nih, kita nggak diajarin hal-hal seperti itu gitu. Terus juga semakin lama kita juga nggak diajarin bahwa mental health kita itu penting loh gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat stigma di Indonesia terkait mental health jadi tidak terlalu baik gitu. Apalagi ketika ada teman-teman kita contohnya yang sedang berjuang melawan their problems on mental health gitu. Terus mereka akhirnya merasa bahwa aduh aku sebenarnya butuh support, tapi kenapa orang-orang ngasih aku judgement bahwa aku mencari perhatian gitu. Nah menurutku itu balik lagi sih, itu adalah asumsi sih kalau dari aku yang selama ini aku rasakan gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya asumsi kita untuk menilai dia. Jadi semuanya itu keputusannya balik lagi ke teman-teman semua nih. Teman-teman mau menilai mereka seperti apa gitu. Tapi yang aku perlu tekankan, mencari perhatian ataupun bukan, tapi mereka ini adalah teman-teman kita juga yang perlu kita treat dengan hal yang sama gitu, kayak teman-teman kita yang lain gitu. Nggak perlu ada perbedaan, nggak perlu ada judgement bahwa lo cari perhatian doang dan segala macam gitu. Lagian emang apa salahnya juga ngasih perhatian ke dia gitu, toh itu juga nggak membuat kita jadi kenapa-napa kan gitu. Nggak rugi gitu ya kayak. Oke, jadi bisa dikatakan ya teman-teman, kita nggak perlu takut nih kalau misalkan ada masalah dalam mental kita misalkan, dan itu totally wajar kan kak, dan kita semua nggak sendiri di sini. Dan yang paling penting adalah kita sebisa mungkin cari pertolongan, itu bisa dari teman terdekat kita, ataupun kalau misalkan sudah dirasa serius, bisa ke tenaga ahlinya gitu ya kayak. Dan jangan lupa self care teman-teman, dari hal-hal yang kecil untuk diri kalian sendiri. Bener banget. Mungkin kita bisa mulai ke sesi tanya jawab kali ya kak, karena kalau dilihat udah banyak pertanyaan dari teman-teman. Siapa bisa? Aku juga sambil lihat ya. Wow. Mungkin yang pertama aku mau bacain dari Devi Aristia kak. Pertanyaannya, gimana sih kak cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita di masa seperti ini, di mana kita nggak ketemu banyak orang untuk cerita, sedangkan nggak semua hal bisa diceritakan di orang rumah gitu. Oke. Thank you Devi atas pertanyaannya. Nah, ini emang sebuah challenge ya teman-teman. Ini sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya gitu. Tapi di 2020 kita baru menemukan kondisi di mana kita harus berjauhan dengan banyak orang gitu. Nah, ini caranya sebenarnya adalah yang tadi aku bilang sih. Setiap individu kan itu mungkin punya support system ya, walaupun nggak banyak. At least 1-2 bisa jadi kita punya teman dekat gitu. Atau satu orang aja, orang yang menurut Devi ini orang yang benar-benar bisa mengerti Devi gitu. Orang yang benar-benar bisa istilahnya kamu tuju gitu ketika kamu lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jadi menurutku nggak apa-apa banget kalau misalkan Devi coba nge-reach orang yang memang menurut Devi dialah yang Devi percaya seperti itu. Nah, lalu juga di sini kalau yang menurut aku ya, kalau misalkan kamu ngerasa nggak semuanya bisa diceritakan ke orang yang di rumah, ya udah ceritakanlah ke orang lain di luar dari keluarga kamu. It's okay gitu. Dan sekarang kan juga walaupun nggak bisa ketemu, tapi kita punya banyak platform gitu ya teman-teman. Kita bisa pakai WhatsApp call aja, atau kita juga bisa pakai Google Meet atau Zoom gitu. Banyaklah platform lain gitu. Dan ini aku mungkin mau sekalian jelasin juga ke teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa
di support sistemku gitu udah benar-benar gak ada nih yang bisa aku percaya gitu, kayaknya aku nggak nyaman dengan ini. Nah, nggak apa-apa untuk mencari yang di luar diri kalian, yang benar-benar stranger itu is okay, teman-teman. Kalau di sehat jiwa itu kita punya circle yang namanya ruang jiwa, teman-teman. Jadi itu adalah salah satunya ada dukungan psikososialnya. Jadi kita mengumpulkan berbagai macam teman-teman di daerah gitu ya, di berbagai daerah untuk berkumpul di dalam satu grup gitu. Kita nggak saling kenal, kita nggak tahu itu dia mungkin background keluarganya apa, background yang lainnya apa, kita nggak tahu. Tapi yang di situ kita tahu adalah kita sama-sama mau bertumbuh bersama di situ, mau sama-sama saling support di situ. Nah, disitulah yang menurutku it's okay di era digital saat ini kita coba aja akses layanan-layanan seperti itu gitu untuk membuat diri kita itu jauh lebih better gitu. Karena kan ketika kita cerita ke orang yang sebenarnya stranger atau nggak terlalu kita kenal, ya udah pada saat itu kita nggak usah perlu khawatir nanti akan disebarkan ke teman kita, disebarkan ke keluarga kita kayak gitu. Jadi lebih selfless kali ya. Oh gitu. Soalnya kayaknya juga agak susah nih Kak menumbuhkan rasa percaya ke stranger gitu Kak. Kalau kayak gitu kasusnya gimana ya Kak untuk menghadapi tingkat kepercayaan gitu Kak? Oke, nah kalau di ruang jiwa sih kita ada fasilitatornya teman-teman. Jadi ada counselornya gitu. Jadi memang si counselor ini sih yang nantinya mungkin akan memfasilitasi dan istilahnya menjamin lah ya bahwa apapun yang ada di sini itu ya hanya stay di sini kayak gitu. Dan balik lagi, yang gabung kan adalah orang-orang yang memang butuh teman untuk bisa bertumbuh bersama ya. Jadi menurutku dengan adanya visi yang sama, dengan adanya tujuan yang sama, itu akan jauh lebih mudah ke diri kita sih untuk bisa terbuka pada akhirnya. Oke. Thank you Devi for the question. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak? Boleh. Aku carikan dulu ya. Karena ini pertanyaannya ternyata beribu-ribu Kak. Waduh, banyak banget. Nonton juga ada 100 ribuan lebih ya, aku lihat. Iya, ternyata teman-teman antusias banget ya dengan kesehatan mentalnya. Selanjutnya nih Kak, ada dari jejes.h. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kesehatan mental mempengaruhi kegiatan sehari-hari, terutama kesehatan fisik kita? Oke, nah itu yang tadi sebenarnya udah kita bahas nggak sih, Syah? Jadi balik lagi ketika contohnya gitu ya, kita mau presentasi, terus 10 menit sebelum presentasi kok deg-degan, kok ngerasa cemas gitu. Itu kan sebenarnya kondisi kesehatan mental gitu yang ngerasa cemas. Terus akhirnya apa? Akhirnya kok aku jadi deg-degan, kok akhirnya aku sakit perut gitu. Jadi itu yang contoh real bahwa itu langsung mempengaruhi kesehatan fisik kita gitu. Atau kalau aku boleh share lagi, contohnya misalkan ketika kita lagi mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, contohnya sakit, contohnya juga mungkin banyak pikiran, overthinking dan lain sebagainya gitu. Itu kan bisa dibilang mengarah kepada kondisi stres gitu. Dan nantinya kondisi stres ini bisa aja memicu munculnya masalah-masalah lain di fisik kita, kayak sakit kepala atau asam lambung naik gitu. Atau lain-lainnya lah ya, banyak kalau misalkan yang punya alergi jadi gatal-gatal dan lain sebagainya gitu kalau stres gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu contoh gitu bahwa kesehatan mental itu bisa banget loh untuk mempengaruhi kesehatan fisik kita. Karena balik lagi seperti yang tadi di awal bahwa mental health is a continuum dan nggak ada kesehatan kalau nggak merasakan kesehatan mental gitu. Jadi memang sangat-sangat saling berpengaruh satu sama lain. Nah, itu dia jawabannya ya, JJ. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ada dari Zulkifli, Kak. Pertanyaannya, apakah bermalas-malasan sebentar itu termasuk apresiasi kepada mental kita yang exhausted? Iya dong, karena kan itu salah satu kita untuk break ya teman-teman. Tadi aku bilang bahwa penting banget untuk menerapkan jeda di diri kita gitu. Mungkin dari dulu kita udah dibiasakan untuk lari sprint. Habis kita lulus SMP, langsung lulus SMA ke kuliah, banyak banget hal-hal yang kita mau achieve gitu. Banyak banget tekanan-tekanan mungkin yang sering kita dengar kayak nanti kamu jadi orang sukses ya, nanti kamu lulus kuliah langsung ini ya itu segala macam gitu. Sampai kita nggak sadar bahwa kita kayak berlari kencang, tapi kita suka lupa sebenarnya apa sih yang gue kejar gitu.
sebenarnya nih gue tidur subuh dan segala macam nih untuk apa sih gitu. Itu yang sering banget manusia suka lupa gitu, sampai akhirnya mereka juga lupa untuk berhenti sejenak gitu, untuk coba mengambil jeda, untuk coba istirahat gitu. Dan menurutku kalau kamu merasa pada saat satu hari penuh gitu 24 jam tapi 15 jamnya kamu sudah digunakan untuk hal yang produktif, nah itu nggak apa-apa banget kamu menyisakan gitu ya 1 jam 2 jam untuk bisa me time gitu. Me time-nya mau kayak gimana sih? Mau males-malesan rebahan doang di kasur sambil scrolling Instagram, sambil dengerin podcast, sambil buka Clubhouse, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban kita yang lain sudah kita lakukan kayak gitu, atau nanti akan kita lakukan gitu. Jadi nggak yang malah malas-malasan di kasur terus tugas terbengkalai dan lain sebagainya gitu. Itu kan nanti malah jadi menimbulkan masalah. Tapi pintar-pintar kita aja untuk bisa memanage waktu dan balik lagi boleh banget setiap harinya kita punya waktu untuk me time supaya lebih bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke, seperti itu ya Zulkifli jawaban dari Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak. Ini pertanyaannya cukup menarik nih ya, dari Syahirma. Apa yang bisa kita lakukan saat orang yang kita kenal merasa mengalami depresi? Apa kita bisa bantu mereka atau sebaiknya suruh mereka untuk ke profesional saja? Oke, nah yang pertama kita bisa lakukan tentunya kita be there. Ada dulu buat dia. Ada dulu offering help, coba bilang ke mereka bahwa gue ada di sini nih, lo butuh bantuan apa? Kalau lo butuh bantuan, please let me know gitu. Gue bakal mencoba untuk ngebantu lo, gue bakal coba untuk nemenin lo. Kalau lo mau cerita, gue juga bisa untuk mendengarkan gitu. Jadi just be there sih, be there dulu ke mereka gitu sampai mungkin mereka merasa mereka nggak ngelaluin itu sendirian gitu teman-teman. Itu yang bisa kita lakukan gitu as a friend, as a partner gitu kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kalau teman-teman merasanya bahwa oh ini kayaknya sudah semakin parah gitu, misalkan udah ada indikasi untuk menyakiti dirinya, sudah ada indikasi untuk pikiran-pikiran mengakhiri hidup gitu, nah itu teman-teman boleh banget untuk merefer ke profesional. Contohnya coba bilang ke dia untuk menyarankan, mau nggak sih gue temenin deh, kita coba akses ke psikolog. Nanti nggak apa-apa, nggak usah sendirian, nanti gue bisa temenin biar lo nggak ngerasa sendirian kayak gitu-gitu. Itu boleh banget. Itu yang sesuatu hal yang bisa kita lakukan sih sebagai seorang temen kayak gitu. Oke, kalau misalkan nih Kak, kasusnya kita udah nemenin dia, terus dia menerima keberadaan kita dan lama-kelamaan dia udah ada indikasi ke arah yang bahaya nih Kak. Lalu kita saranin nih, mending ke profesional aja. Tapi anaknya ini nggak mau nih Kak. Kalau kayak gitu gimana ya Kak? Oke, kalau misalkan dia belum mau, itu adalah pilihan dia sih. Balik lagi, ini juga yang penting ya teman-teman. Janganlah menjadikan diri kalian itu bertanggung jawab 100% terhadap orang lain gitu. Jangan malah jadinya, oh gue harus benar-benar nyelamatin dia nih, I'm a superhero gitu. Itu nggak kayak gitu teman-teman. Itu bukan tanggung jawab kalian gitu. Tapi kalian punya kesempatan untuk bisa ada di situ, untuk bisa membantu dia. Jadi bantulah sebisa kalian. Kalau kalian udah nge-refer, udah menyarankan ke psikolog, tapi dianya belum mau, maka nggak apa-apa teman-teman. Gitu. Itu adalah keputusan dia gitu. Balik lagi, untuk datang ke psikolog adalah keputusan dia. Nggak bisa kita yang paksakan juga gitu. Karena nanti malah jadinya outputnya jadi tidak sesuai gitu. Makanya menurutku nggak masalah kalau misalkan dia yang belum mau, nggak apa-apa gitu. Jadi biarkanlah nantinya itu perlahan-lahan dia mungkin terbuka hatinya sampai akhirnya dia mau untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu dengan cara berusaha untuk datang ke profesional gitu. Tapi yang bisa kalian lakukan di situ adalah terus ada aja buat dia, terus bilang bahwa kalau lo udah siap, yuk ke sana gitu, nanti gue bantuin, nanti gue temenin, contohnya kayak gitu. Atau kalian juga bilang bahwa kalau lo kenapa-napa, ada pikiran hal-hal yang bahaya, langsung kontak gue aja ya gitu. Jadi make sure teman-teman itu jadi orang yang mungkin bisa dia hubungi sih ketika dia lagi sedang tidak baik-baik saja. Oke, terima kasih Kak jawabannya dan Syarema. Seperti itu ya jawabannya. Coba aku baca-baca dulu kali ya Kak pertanyaannya karena banyak banget Kak ternyata. Wah ini nih, ini kayaknya menarik nih. Dari Ivana. Apa sih Kak bedanya depresi sama sedih biasa? Dan apa perbedaan yang paling bisa kita rasakan dari dua hal itu?
Nah, sedih itu kan emosi ya teman-teman. Dan kita sebagai seorang manusia itu kita dikaruniai banyak banget emosi gitu. Salah satunya itu sedih. Jadi menurutku perasaan sedih itu adalah perasaan yang normal. Contohnya kita dapat nilai yang jelek, kita sedih. Kita putus sama pacar, kita sedih. Kita di ghosting gebetan, kita sedih gitu. Kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita sedih. Itu sesuatu, itu perasaan yang normal untuk rasa sedih itu muncul. Tapi kalau depresi yang tadi aku bilang, kalau ternyata sedihnya itu sudah berlangsung lama. Contohnya pada saat itu sebenarnya kondisi sedang baik-baik aja, tapi kok kalian ngerasa sedih sih gitu. Atau perasaan sedihnya itu kalian rasakan berbulan-bulan, kalian rasakan terus-menerus gitu, intensitasnya cukup sering kalian merasakan sedih gitu. Nah itu bisa menjadi gejala-gejala kalian merasakan depresi, kalian mengalami depresi gitu. That's why menurutku kalau sudah lama banget kalian rasakan dan jadinya berpengaruh ke hal-hal lain di hidup kalian, maka menurutku yuk cobalah untuk ngobrol ke temennya, coba ceritakan apa yang sedang kalian rasakan gitu, cobalah untuk open apa yang sedang kalian rasakan supaya kalian bisa lebih punya pikiran yang jauh lebih clear dan juga bisa mendapat bantuan sih dari orang-orang sekitar gitu. Oke, seperti itu Ivana. Mungkin bisa lebih mengerti diri sendiri dulu kali ya, untuk mengenal sinyal-sinyalnya itu seperti apa gitu ya Kak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman dari Les Sugar. Kak, kira-kira kita butuh waktu me time itu seberapa sering ya Kak? Oke, wow, waktu me time seberapa sering itu tergantung sih dari pertama kan kesibukan tiap orang setiap harinya beda-beda, kebutuhannya juga berbeda-beda, terus hal yang kita lakukan ketika kita me time itu berbeda-beda gitu. Contohnya aja misalkan aku, me time aku itu adalah tidur, tidur-tiduran doang di kasur atau nonton Netflix gitu, itu adalah me time aku gitu. Nah, mungkin aku mengalokasikan satu hari 2 jam misalkan untuk me time, dengan sisanya mungkin dipakai untuk kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi bisa aja untuk Syafa nih berbeda nih. Untuk dia bisa aja me time-nya sekedar scrolling Instagram, atau me time-nya itu dia harus bikin sebuah lukisan dan kayak gitu-gitu kan berbeda ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dipatok berapanya sih teman-teman, tapi pastikan aja bahwa aktivitas itu atau ketika kalian me time itu kalian bisa menemukan kenyamanan dalam diri kalian dan juga bisa lebih mengenal lah ya diri kalian itu seperti apa, juga lebih bisa punya waktu untuk diri kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih Les Sugar untuk pertanyaannya dan Kak Santi atas jawabannya. Oke, sebagai penutup obrolan santai hari ini Kak, dari Kak Santi, boleh nggak sih Kak kasih pesan atau tips terkait kesehatan mental untuk teman-teman yang hadir hari ini? Oke, nah teman-teman, aku mungkin lebih pengen ngobrol dan juga sharing ke kalian sih bahwa I've been there gitu. Maksudnya aku pernah ada di masa-masa kalian yang ketika lagi kuliah ini kayaknya banyak banget hal-hal yang ingin dicapai. Mulai dari aktif organisasi, mulai dari punya IP yang cukup baik gitu, dan lulus tepat waktu atau bahkan lulusnya bisa lebih cepat, lalu juga kumlot dan lain sebagainya gitu. Kayaknya banyak banget harapan yang kita mau gitu ya di usia-usia saat itu, saat ini seperti kalian gitu. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang bahwa sebagai manusia kita nggak bisa membuat semua itu menjadi hal nyata atau semua itu menjadi tercapai gitu di akhir nanti. That's why untuk saat ini kita juga perlu nih untuk mulai melatih how to be acceptance gitu. Gimana caranya bisa menerima ketika apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan apa yang nantinya terjadi gitu. Terus juga jangan lupa untuk mengambil jeda. Jadi jangan sprint terus gitu ya, nggak apa-apa jogging sebentar, nggak apa-apa jalan sebentar sambil ngelihat kanan kiri, sambil ngencengin lagi tali sepatunya gitu, untuk kalian bisa lebih menyiapkan lagi sih apa yang kira-kira bisa kalian lakukan, kalian kembangkan dari potensi kalian untuk nantinya mencapai goal-goal yang sudah kalian tetapkan gitu sih. Dan jangan lupa self care ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Santi atas share ilmu tentang mental health-nya di obrolan santai kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktu
untuk datang di Bosan episode 1 kali ini. Semoga tips-tips dari Kak Santi bisa bermanfaat buat kita semua agar lebih mengerti pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena kalau nggak menjaga, itu bakal berefek ke kesehatan fisik kita juga, ke produktivitas kita juga, dan semua halnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk semangat dan menjaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di Bosan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih teman-teman. Jangan Makasih lupa Kak Santi. kondisi kesehatan mental kalian. Bye-bye. Bye-bye.